Wassalatu wassalamu ala rasulillah. La haula wa la quwata illa billah. Yang kami hormati pimpinan cabang Muhammadiyah Pakem beserta majelis yang hadir, pimpinan cabang Aisyah Pakem serta majelisnya, Bapak Ibu Kepala Sekolah SMK, SMA, SMP, dan SD secabang Pakem yang saya hormati, seluruh jajaran pimpinan maupun karyawan pada PKU Muhammadiyah Pakem, semuanya baik yang ngantuk maupun yang bergas, baik yang bermain HP maupun yang tidak, baik yang selonjor maupun yang timpuh, semuanya insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, siang hari ini kita dipertemukan oleh Allah di majelis yang mulia ini dalam keadaan sehat walafiat. Terlebih saya secara pribadi bersyukur, berbahagia karena ketemu dengan sahabat-sahabat lawas, dengan Pak Purwanto STP, Sarjana Teknologi Pertanian, yang mungkin sudah lebih dari 10 tahun tidak ketemu, ternyata masih tetap ngeleleng. Alhamdulillah, teman lama saya Pak, jenenge dadi lali, Pak Ratmono, dan semuanya. Dan teman-teman yang baru yang saya sudah tidak banyak kenal di Pak Kepala Sekolah, termasuk penjenengan juga baru ini pertama ketemu. Yang lain-lain saya rasa ini wajah-wajah lamanya tinggal sedikit ya. Generasi Pak Warto, Pak Riono, Pak Ari. Bapak Ibu, melanjutkan apa yang disampaikan oleh para pembicara terdahulu, dari Pak Kepala Sekolah, dari Majelis Tabligh maupun pimpinan cabang. Yang pertama, tadi pimpinan cabang menyampaikan bahwa sebelum 9:30 itu bisa diselesaikan begitu. Sekarang jam berapa, Mas Ali? 8.57. Jadi ada waktu lebih kurang setengah jam. Pak Warjono, Bapak sekalian, saya akan matur sedikit dan mungkin ini sebagai peringatan untuk kita semua, lebih-lebih untuk saya, karena saya matur di hadapan para asatid, bahkan ini benar-benar ustadz dan mungkin ustadzah yang memang punya DNA ustadz itu ya. Kalau saya ini kan DNA ustadz tidak ada, apalagi kiai. Saya hanyalah seorang anak desa, anak padasan yang berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat, itu saja. Jadi hanya berusaha untuk menjadi orang yang bermanfaat bagi sesama. Dan ini yang akan saya sampaikan. Bapak sekalian, rahimakumullah, akan saya awali dengan satu pertanyaan untuk kita semua, Bapak Ibu. Bekerja di Muhammadiyah itu lebih baik menurut panjenengan mendapatkan gaji seadanya tetapi berkah, atau mendapatkan gaji yang berkah tapi seadanya? Podong ya, gaji seadanya tetapi berkah, atau yang berkah walaupun seadanya. Ini untuk para kepala sekolah
tentu senang ini, cocok dengan ini. Tapi para guru tidak. Jadi nek iso ya akeh tur berkah. Syukur berkah tur akeh. Nah, sekalian rahimakumullah. Mari kita mengejar barokah. Kita kejar berkah itu. Jadi bagaimana agar hidup kita ini berkah, Bapak sekalian. Napa niki, Pak? Bagaimana agar hidup kita ini berkah? Sebagian kita, sebagian masyarakat memaknai berkah itu lebih didominasi dengan materi, lebih didominasi dengan harta. Ya. Maka doa-doa kita untuk orang lain, semoga barokah, semoga berkah, barokah Allah dan sebagainya, mungkin itu lebih banyak kita tujukan untuk bertambahnya, berlipatnya materi yang didapat. Padahal sesungguhnya barokah itu tidak sama, tidak identik dengan materi. Maka Bapak sekalian rahimakumullah, apa barokah itu? Mungkin sering kita dengar barokah itu adalah ziyadatul khair misalnya. Ada yang mengatakan barokah itu bertambahnya kebaikan. Ada juga yang mengatakan bahwa barokah itu adalah al khairul katsir. Jadi kebaikan yang banyak itu barokah. Ada juga yang mengatakan barokah itu anamu wa ziyadah. Jadi apa? Sesuatu yang tumbuh dan berkembang itu barokah. Dan ada juga yang mengatakan barokah adalah asyai'un daim. Sesuatu yang tetap, konsisten. Nah, maka Bapak sekalian, barokah itu kalau kita melihat dari 3 terminasi tadi, maka bisa dimaknai bahwa barokah adalah sesuatu yang memiliki kebaikan yang banyak. Di sesuatu yang memiliki kebaikan yang jumlahnya banyak dan kebaikan itu bertahan, bahkan bertambah. Itu barokah. Ini sesuatu yang memiliki kebaikan yang jumlahnya banyak dan kebaikan itu bertahan bahkan tumbuh berkembang. Itu barokah. Mau kita renungkan dulu ini makna barokah itu. Jadi kebaikan yang banyak, kemudian tetap bertahan, bahkan mengalami pertumbuhan, mengalami perkembangan. Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, sumber keberkahan itu dari Allah. Maka Allah memuji dirinya dan kita harus memuji Allah dengan hal ini. Ada satu ayat yang kita semua insya Allah hafalnya. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Ada tabarakalladzi nazzalal furqana ala abdihi liyakuna lil alamina nadhira. Surat Al-Furqan ayat 1 ini. Di Maha Suci Allah, tabarakallah, yang telah menurunkan Al-Furqan, menurunkan Al-Quran kepada hambanya agar dia menjadi pemberi peringatan bagi seluruh alam. Nah, Bapak Ibu jamaah sekalian, rahimakumullah, jadi Allah itu sumber keberkahan. Datangnya barokah adalah dari Allah. Nah, tetapi ada sebagian masyarakat, bahkan kadang masyarakat yang tahu, masyarakat yang secara
pengamalan agamanya itu cukup kuat. Itu sering menyebut ketika kita ada acara di beberapa pondok itu sering santri atau bahkan salah satu ustadznya itu ngendika nyuwun berkahipun kepada tamu, kepada kiai dan sebagainya. Padahal berkah itu yang punya hanyalah Allah. Sedangkan kita makhluk itu adalah mubarak. Makhluk itu pihak yang menerima kebaikan dari Allah mereka. Jadi kita adalah pihak yang menerima kebaikan dari Allah. Sedangkan Allah sang pemberi kebaikan itu. Nah, jadi kita diberikan kebaikan hari ini, kita bisa silaturahmi dengan berbagai pernik-perniknya ya. Artinya tidak murni silaturahmi, nanti juga akan berlanjut atau mungkin tadi sambil menunggu acara dimulai banyak hal yang kita bisa lakukan. Ini adalah kebaikan. Ya. Bapak-Ibu sama sekalian, nah selanjutnya di dalam Al-Quran Allah menjelaskan bahwa yang diberkahi itu kan makhluk tadi ya. Jadi makhluk itu yang menerima keberkahan dari Allah, mubarak. Itu ada yang berupa tempat yang diberkahi. Mana tempat yang diberkahi oleh Allah? Makkah misalnya. Di dalam surat Ali Imran 96 itu jelaskan bahwa sesungguhnya yang awal dibangun sebagai tempat ibadah itu adalah Bakkah, Makkah, mubarakan. Jadi yang diberkahi. Kemudian ada tempat yang lain mana? Masjidil Aqsa. Subhanalladzi Al-Isra ayat 1. Subhanalladzi asra bi abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna. Jadi itu tempat yang diberkahi. Kemudian ada juga negeri, satu tempat, satu kaum. Ya. Jadi tempat yang diberkahi oleh Allah, negeri yang diberkahi oleh Allah, masyarakat yang diberkahi oleh Allah. Ini yang merujuk pada tempat yang barokah. Mana tempat itu? Yaitu tempat di mana penduduknya beriman dan bertakwa. Jadi artinya dimanapun, ketika penduduk suatu negeri, penduduk satu masyarakat, satu kampung itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka kemudian Allah akan menurunkan barokahnya dari langit dan bumi. Al-A'raf 96. Ini yang merujuk kepada tempat-tempat yang diberkahi. Jadi ada Makkah, kemudian ada Baitul Maqdis atau Masjidil Aqsa, kemudian tempat di mana para penduduknya itu beriman dan bertakwa. Pundi niku SMK Muhammadiyah ini bisa menjadi tempat yang barokah ketika guru, karyawan, murid-muridnya beriman dan bertakwa. Demikian juga SMP, SD, bahkan yang paling kecil di rumah-rumah kita. Itu bisa menjadi rumah yang diberkahi ketika penghuni rumah itu adalah orang-orang yang beriman dan bertakwa. Nah, maka monggo Bapak Ibu, saya mengajak diri saya, kita semua jadikan rumah kita menjadi rumah yang mubarak, menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah. Mboten mung cukup ditukokke jeneng Kudus sing mereke napa? Mubarak. Jeneng Kudus yang terkenal kan Al-Mubarak. Jadikan rumah-rumah kita menjadi rumah yang diberkahi oleh Allah.
yang mengandung banyak kebaikan, tetap bahkan bertumbuh berkembang kebaikannya. Ketika tanggal muda, tanggal pertengahan, tanggal tua itu tetap itu loh Pak Pur. Itu yang berkah. Ojo le apik le harmonis menit tanggal 6. Tanggal pertengahan wis mulai nglinting. Nak sing rokok. Nah, ini menandakan tidak barokah. Maka jadikan dimanapun kita berada, Bapak Ibu, jadikan tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Karena di situ ada orang yang beriman dan bertakwa. Ketika penjenengan di rumah, maka rumah kita menjadi barokah. Ketika kita di sekolah, sekolah itu kita menjadi penyumbang tempat amal usaha di PKU, di sekolah-sekolah kita, ini menjadi tempat yang barokah. Karena kita menjadi salah satu penghuni yang beriman dan bertakwa. Jangan sampai terjadi, naudzubillah, justru kita menjadi orang yang menjadi sebab dicabutnya barokah itu dari tempat kita. Ampun nganti misalipun kula melu mulang ten SMK mriki, ditampa mboten Pak Kasyati? Saya terakhir tahun 97 ngajar di sini, Pak. Dulu pernah selama 7 tahunan. Ya. Jadi jangan sampai ketika saya mengajar di sini, justru saya menjadi atau turut andil dicabutnya keberkahan dari SMK ini. Karena saya tidak menunjukkan keimanan dan ketakwaan saya. Justru saya mungkin bermaksiat. Saya melakukan hal yang tercela di sekolah ini. Maka saya andil, bahkan menjadi mungkin sebab dicabutnya keberkahan dari sekolah ini. Niki dimirengi mboten Bu? Halo? Sing semende kidul nika mireng nggih. Mboten mireng. Ini penting ya Bapak sekalian. Jadi sekali lagi dimanapun kita berada, maka monggo kita berusaha untuk menjadikan tempat itu menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Bagaimana caranya? Tadi walau anna ahlal qura amanu wattaqo. Iman dan takwa. Ketika kita menjaga itu, seluruh keluarga kita begitu, suami, istri, anak, cucu, yang ada dalam rumah kita beriman dan bertakwa, maka yakin rumah kita akan diberkahi oleh Allah. Rumah kita akan menjadi rumah yang mubarokan. Nah, insya Allah jauh dari huru hara, jauh dari hal-hal yang tidak diinginkan, orang tahu do padu, seperti rumahnya Kanjeng Nabi tetap harmonis, tetap rukun, walaupun pernah suatu ketika 3 hari dapurnya mboten ngebul. Bukan karena gas entek, Pak Pur. Pun karena tidak ada bahan yang dimasak. Dan tidak ada uang untuk beli. Beliau hanya makan kurma dan air putih. Bahkan pada saat beliau wafat, beliau itu meninggalkan hutang gandum yang dijamin dengan baju besi beliau. Tetapi tetap harmonis, tetap baik di dalam rumah beliau. Kan apa? Karena barokah, karena keberkahannya. Dan tentu berkah ini pasang surut, ya. Tergantung bagaimana kita mengupayakan meraih keberkahan itu. Ya, karena memang sifatnya
menungso menika owah gingsir. Kadang trennya positif, bagus, tapi pada saat tertentu bisa turun. Maka Nabi mengingatkan Bapak Ibu, ketika kamu melihat seseorang yang kamu lihat, kamu pandang baik, upama gumun aja nemen-nemen, itu kata Nabi. Sampai kamu nanti melihat bagaimana akhir hayatnya. Dengan bersani teman-teman yang bagus kinerjanya, boleh kita kagum nih mboten sah teman-teman. Ngantos mengkeh pripun ngantos pensiun itu ya. Bagaimana nanti sampai akhirnya, bahkan sampai akhir hayatnya. Karena orang itu bisa berubah sewaktu-waktu. Seperti yang terjadi saat ini Bapak Ibu. Ya selama lebih kurang 9 tahun bagaimana dipuja, dipuji, kemudian trennya negatif. Kula rasa kondo sapa pun cetha. Nah, itu bukti. Dan saya pernah di rumah itu ketika akhir sanah itu diumumkan santri-santri terbaik dalam pengamatan para ustadz. Diumumkan sebelum perpulangan. Begitu diumumkan, kemudian selang 2 hari perpulangan, yang dulu diumumkan atau kemarin baru diumumkan sebagai santri terbaik, ketika dia pulang ternyata di Instagramnya langsung muncul dia berfoto dengan teman laki-lakinya. Ya Allah, itu kemarin santri terbaik baru 2 hari yang lalu. Ada ini kan bukti bahwa ngendikane Kanjeng Nabi itu cespleng gitu ya. Jadi kalau kita melihat orang yang baik, upama sepisan malih gumun rasah banget itu. Ya biasa mawon lah, biasa mawon. Sampai kata Nabi kamu melihat bagaimana nanti akhir hayatnya. Kalau terkait dengan pegawai ya, sampai nanti pensiun gimana? Kalau sampai pensiun tetap selamat bagus ya alhamdulillah, kenonggo contoh itu. Walaupun pasca pensiun pun juga masih ada perubahan sangat mungkin. Baik sekalian, rahimakumullah, kita lanjutkan. Ini terkait dengan tempat ya. Tempat yang diberkahi ada 3 pun di mawon Bu. Mekah. Terus nggih. Alhamdulillah. Ya perkara ono sing ra patek cetha apa. Tapi pun lumayan. Jadi 3 itu monggo. Ya. Untuk yang 1 dan 2 itu sudah pasti adanya di Makkah dan di Masjidil Aqsa. Nah yang ketiga ini ada di mana-mana. Ya. Maka sekali lagi jadikan tempat dimanapun kita berada menjadi tempat yang diberkahi oleh Allah. Kemudian yang kedua sekalian, di samping tempat ada waktu, ya, waktu yang barokah, waktu yang diberkahi. Kalau waktu itu apa? Ramadan. Ya. Ramadan itu adalah waktu yang barokah, waktu yang berkah. Kemudian Lailatul Qadar. Kemudian yang ketiga, hujan. Udan. Hujan itu adalah sesuatu yang diberkahi. Di sana mengandung banyak kebaikan. Surat Qaf ayat 9, Gusti Allah ngendika, wa nazzalna minas sama'i ma'an mubarakan fa'ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Dan kami turunkan dari langit air yang banyak manfaatnya, mubarakan. Lalu kami tumbuhkan dengan air itu pohon-pohon dan biji-bijian tanaman yang dipanen. Ya. Ini yang sama-sama semua berharap agar barokah Allah yang berupa hujan ini segera turun. Jadi di dalam hujan itu ada keberkahan. Berarti di dalam hujan itu banyak mengandung kebaikan. Maka kalau ketika hujan kemudian kita menyikapi dengan yang negatif, berarti kita
tidak bisa memanfaatkan keberkahan itu, barokah itu. Ono udan kok malah nesu-nesu misalnya, padahal itu barokah. Padahal itu barokah. Kemudian di samping hujan dan ada manusia. Ada manusia yang diberkahi. Manusia terdahulu tentu yang jelas adalah para nabi dan rasul. Surat Maryam 30. Mereka adalah orang-orang yang berkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak sekalian rahimakumullah, maka hidup kita sesungguhnya adalah berlomba untuk mencari keberkahan. Hidup kita ini berpacu untuk mencari keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana caranya, Bapak sekalian? Bahwa barokah tadi, ya, barokah itu tidak jauh dari nilai manfaat. Jadi barokahnya hidup seseorang itu tidak jauh dari nilai manfaatnya. Ini harus kita pegang. Bahkan Rasulullah pernah mengingatkan pada kita bahwa ahabbun nas ilallah, di manusia yang paling dicintai di hadapan Allah adalah anfa'hum linas. Manusia yang paling bermanfaat bagi sesama manusia. Dan ahabbul a'mali, amal yang paling dicintai oleh Allah itu semuanya juga merujuk kepada hal-hal yang bermanfaat bagi sesama. Sekalian rahmatullah. Ini menunjukkan keberkahan seseorang itu, hidupnya berkah atau tidak, itu berbanding lurus dari nilai manfaatnya dia. Maka monggo Bapak Ibu sekalian, penjenengan lebih-lebih yang berprofesi sebagai guru, sebagai tenaga kesehatan, ini luar biasa. Asal bisa menjaga niat dan mengkreat agar profesi kita ini menjadi ibadah, menjadi ladang yang diakui oleh Allah sebagai sumber kemanfaatan kita bagi sesama. Karena kalau tidak, saya tidak membayangkan Bapak Ibu penjenengan yang ngaso, apalagi sekarang dengan 5 hari sekolah, ngajar atau kerja dari pagi jam 6 sudah siap sampai pulang lagi jam 3 baru dari sekolah, sampai rumah kan jam setengah 4, jam 4 ya. Dan jam 5, padahal sampai rumah pun kesel napa loyo banget, habis-habisan kan. Sehingga malam Bapak Ibu, malam itu sudah mungkin tenaga kita yang tersisa itu tinggal berapa persen ini? Cara listrik mungkin 2,5 watt mungkin ya. Artinya kalau tidak bisa mengkreat profesi penjenengan sebagai tenaga kesehatan, sebagai guru itu sebagai ibadah, betapa ruginya kita, Pak. Terus kapan larang ibadah nih, Pak? Karena malam sudah dipastikan tidak ada waktu lagi. Upama waktu ini ada, tenaganya pun tidak sanggup. Maka harus kita upayakan agar profesi kita ini juga menjadi aktivitas yang di situ mendatangkan keberkahan dari Allah. Dan ini tidak mudah menjaganya. Maka monggo ya Bapak Ibu, kita dalam hal ini jangan terlalu etung paham ya. Etung niku apik nek cara Jawa. Ini nek wis diganti u, etung niku konotasinya udah negatif. Etung niku kira-kira padha karo Cina nek wong yen.
Wes kok Cina itu. Le hitung itu loh. Konotasinya negatif. Misalnya ada kelas yang kosong misalnya. Ya sekedar mengarahkan anak-anak untuk masuk, menanyakan jam siapa dan sebagainya. Jangan sampai Bapak Ibu, kalau nanti di akhirat ditanya malaikat misalnya, ditanya malaikat, Pak Ali misalnya, coba sebutkan pekerjaan panjenengan yang belum dinilai dengan gaji, yang belum dinilai dengan rupiah misalnya. Bisa jadi banyak pegawai negeri terutama yang kesulitan menjawab, Pak. Karena semua yang dilakukan itu semuanya sudah dinilai dengan uang. Nek takoni malaikat bingung nih kira-kira jawab. Maka dulu waktu saya belum pensiun selalu sampaikan kepada adik-adik generasi berikutnya itu, tolong. Jadi kalau kita bekerja jangan hanya yang wajib saja. Yang sunat itu justru akan menjadi penentu kemuliaan kita. Nilai diri kita itu akan ditentukan oleh yang sunat. Kalau sekedar ngajar dari jam 7 sampai jam 3, niku biasa niku. Walaupun tertib, jam tidak pernah telat, baik datang maupun pulangnya, tidak pernah telat. Niku standar, niku biasa. Mungkin ketika sebelum jam 7 atau mungkin ada jam-jam kosong kok kita peduli pada anak-anak kita, maka itu sunat. Jadi nak wajibnya pun bukan, tapi itu sunat. Oh, justru nilai diri kita itu ditentukan oleh yang sunat itu. Sama dengan dalam hal ibadah Bapak Ibu. Kalau kita hanya melakukan rukun Islam, semua yang ada di ruangan ini 5 rukun Islam sudah dilakukan, maka diadakan pemilihan Muslim terbaik, tidak bisa membedakan. Tapi begitu ada satu orang dari panjenengan, Mas Yunarto misalnya, bener nih Yunarto ya? Ini kok murid sekali podo tuane. Mas Yunarto itu murid ya. Ini podo tuane. Ini guys, meng senior kula. Kemudian ada satu orang Mas Yunarto misalnya melakukan ibadah sunat satu saja, maka itu menjadi pembeda. Dan dengan cepat kita akan memilih beliau adalah yang terbaik. Maka dalam hal berkarya, dalam hal bekerja Bapak Ibu, monggo yang sunat ini justru akan menjadi pembeda. Dan insya Allah itu bisa menjadi alibi kita ketika kita ditanya pekerjaan kita yang belum digaji itu apa? Oh, kalau nanti biar nyapu misalnya. Padahal itu bukan pekerjaan guru misalnya. Saya pernah mengunci pagar gerbang pada saat semua sudah pulang, lupa rung dikunci misalnya. Itu bukan tugas panjenengan sebagai guru. Itu yang saya maksud Pak. Maka ampun hitung tadi loh. Di dalam bermuhammadiyah jangan terlalu hitung. Kita akan rugi Pak. Akan rugi. Nah, sekalian Allah. Selanjutnya, bagaimana kita mencari keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala? Ya. Yang pertama tadi kita harus paham betul, kita yakini betul bahwa penyebab keberkahan dari Allah kita sebagai manusia itu adalah nilai manfaat kita. Maka untuk hal-hal yang bermanfaat saya mengajak diri saya dan kita semua bersemangatlah, kata Nabi. Jadi bersemangatlah untuk hal-hal yang bermanfaat, kata beliau. Ampun ngantos untuk hal yang bermanfaat kok loyo aras-arasan glah-glah gitu ya. Jangan Pak Bu. Mau ngaji pagi hari ini, mau berhari bermuhammadiyah satu legi ya. Itu semangat pastinya kita sebagai warga, sebagai anggota Muhammadiyah. Tandone semangat apa? Ora telat. Wong nek semangat insyaallah ora telat. Ya sesekali wis semangat kok telat pisan pindho, ora kok
jadi pakulinan misalnya. Nah, sekalian, selanjutnya untuk mendapatkan keberkahan, untuk mengejar keberkahan, untuk berlomba menjadi manusia yang berkah, hal yang harus dan perlu kita pahami adalah bahwa potensi manusia itu berbeda satu dengan yang lain. Antara kita, kulo kalian panjenengan menika beda potensinya. Anak-anak kita dalam satu kelas itu juga berbeda potensinya. Tetapi semuanya bisa mengejar, berlomba mencari keberkahan sesuai dengan potensinya masing-masing. Nabi pernah ngendika an-nasu ma'adin. Manusia itu seperti barang tambang. Manusia itu seperti barang tambang, Bu, Pak. Apa barang tambang itu maknanya? Barang tambang itu nilainya beda-beda. Ada barang tambang kelas 1 misalnya, seperti emas, apa mulai? Intan dan lain-lain, itu kelas 1. Mungkin yang kelas 2 perak dan sebagainya, yang kelas 3 yang bahannya pasir, watu, kerikil, itu kelas 3. Nilainya berbeda. Bahkan ada barang tambang yang tidak bernilai. Tanah uruk gratis misalnya. Itu karena nilainya sudah ada itu. Tapi ada manfaatnya. Jadi semua ada manfaatnya. Manusia diciptakan oleh Allah itu seperti barang tambang. Guru yang ada di sekolah-sekolah kita beda-beda potensinya. Demikian juga murid-murid kita. Nah, tapi perbedaan itu untuk saling membantu, untuk saling melengkapi. Saya jadi ingat Januari 2011 dulu bicara tentang barang tambang ya. 2011 kan pasca erupsi. Itu kita ingat teman-teman, saudara-saudara kita yang nambang pasir, batu, ya. Sehari mungkin dapat 2 rit, ya. Itu sehari full. Kalau sak rit 300, ini seko penambang nggak sampai ya. Misalnya 200, berarti sehari full 400.000. Nambang pasir, nambang batu. Nah di Januari 2011 tanggal 23 waktu itu saya terus jadi ingat, ini ada orang yang sama-sama nambang batu, yang satu sehari full dapatnya 400.000. Kemudian ada yang saya alami, saya lihat sendiri, nambang selama 2 jam dapatnya 15 juta. Podo-podo watune. Yang satu batu Merapi, yang satu batu Empedu. Waktu saya dioperasi batu empedu saya Januari 2011. Enggak, saya itu udah tidak punya empedu, Bu. Tapi masih punya hati, tenang aja. Empedu saya tidak punya, tapi hati saya insya Allah masih ya lumayan lah. Masih lumayan. Podo-podo barang tambang. Nambang watu, podo watu nih. Dan hanya 12 biji waktu itu. Sebesar pagoda itu. Nah 15 juta. Nambang rong rit 400.000 sedino. Nah ini bicara tentang barang tambang. Maka Bapak Ibu kemudian pertanyaannya adalah potensi kita itu disalurkan untuk apa? Jadi potensinya kan beda-beda tadi. Potensi kita disalurkan untuk apa? Maka ketika kita salurkan untuk hal-hal baik, hal-hal yang bermanfaat, insya Allah di sanalah menjadi jalan keberkahan hidup kita. Artinya setiap orang, ada orang yang potensinya mungkin ya biasa-biasa aja, tapi nilai manfaatnya jauh lebih besar. Saya bersyukur Bapak Ibu dilahirkan besar di Pakem ini, di Padasan terutama. Saya bersyukur. Kalau saya lahir mungkin di daerah Bantul, di daerah Jejeran, ini saya tidak bisa berbuat banyak.
Karena saya ya mau berbagi apa, karena yang ada di lingkungan itu jauh lebih pintar, lebih berpengalaman, lebih manfaat dan seterusnya. Jadi saya lebih bersyukur dilahirkan di sini, besar tua di sini. Saya ingat di Padasan itu generasi saya, Mas Didit ini kan hanya ini teman sebuaya, ya, sebaya, bukan sama-sama buaya, teman sebaya, ya selisih 3 tahun lah. Nah, saya ingat betul mencari orang yang sekedar bisa membaca Al-Quran di Padasan, ya, Pak Warto juga ingat di tahun 80-an tidak ketemu Pak, tidak ada, sekedar membaca Al-Quran loh, bukan membaca dengan baik, tidak ketemu. Termasuk ternyata baru konangan saya baru tahu guru-guru di Muhammadiyah dulu ternyata juga mayoritas raiso maca Quran. Pak Warjono yang guru-guru zaman dulu. Lalu ngerti itu bareng kita sama-sama sudah dewasa, podo-podole sering ketemu, wah ternyata Pak Guru, Bu Guru mbiyen ki ya padha karo aku ra iso maca Quran. Ya. Sama sekalian, maka ini penting. Kita arahkan, kita pergunakan untuk apa potensi kita itu. Jadi dari potensi yang beda-beda tadi. Maka Bapak sekalian, jangan kita menjadi seperti orang jahiliyah. Orang jahiliyah itu menilai dirinya, harga dirinya, manfaatnya itu sangat dipengaruhi oleh potensinya. Tidak memikirkan potensi untuk apa. Pokoknya angger wonge sugih, punya kekuasaan, orang jahiliyah itu pasti dia jauh lebih baik. Tapi di zaman Islam tidak begitu. Sampai Kanjeng Nabi ngendika khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil Islam, idza faquhu. Jadi orang terbaik di zaman jahiliyah itu akan menjadi orang terbaik di zaman Islam ketika dia masuk Islam, idza faquhu, apabila dia memahami agama. Artinya apa? Orang jahiliyah terbaik itu ya sing sugih, sing sehat, sing kuwasa. Ukurannya itu. Walaupun digunakan untuk hal-hal yang jelek, tidak masalah karena jahiliyah. Nah, potensi besar ini ketika kemudian dia menjadi seorang muslim, maka kemudian dia menjadi terbaik di zaman Islam juga. Karena potensinya kuat, potensinya besar. Itu semua bisa ketika idza faquhu, ketika dia memahami agama. Maka pada PCM monggo ini dikawal ya. Pengajian lapanan ini dikawal betul, di samping masing-masing sekolah saya yakin menyelenggarakan itu. Karena tadi kita akan menjadi baik, potensi yang kita guna, yang ada pada kita itu akan menjadi baik kalau dibingkai, dibungkus dengan kepahaman kita terhadap agama. Ya. Potensinya bagus, pintar, sugih, sehat dan sebagainya. Tapi tidak paham agama, pasti rusak. Maka monggo ya sanderek weling sebagai orang yang sudah lebih tua dibanding Bapak Ibu, walaupun masih kelihatan tua sekali, untuk kita jaga betul. Jangan sampai warga Muhammadiyah kok tidak pernah ngaji. Nah kuncinya di sana. Jangan sampai kita warga Muhammadiyah ora tau ngaji, guru Muhammadiyah kok ora tau ngaji. Haram niku. Maka kebijakan PCM monggo siap akad pagi Bapak Ibu pastikan menjenengan ngaji dimanapun monggo yang terdekat. Kalau memang tinggalnya di Pakem ya di 8 titik itu. Yang di luar Pakem monggo, saya yakin banyak kajian di sana. Karena kuncinya di sana. Ketika kita paham, maka
akan menjadi baik. Bahkan tadi orang yang terbaik di masa jahiliyah, kalau dia kemudian berpindah menjadi orang Islam, maka dia akan menjadi orang Islam yang terbaik juga. Sekali lagi, jika dia memahami agama. Artinya potensinya besar tadi loh. Potensinya besar. Ya. Paling akhir Bapak Ibu sekalian, karena waktunya habis, ya. Jangan kita menilai sekali lagi bahwa keberkahan hidup kita hanya dari sisi materi, dunia. Kenapa? Karena Allah memberikan dunia itu kepada man yuhibbu wa man la yuhibbu. Allah memberikan dunia itu kepada yang dicintai maupun kepada yang tidak dicintai. Dunia diberikan kepada siapapun. Yang dicintai oleh Allah, yang tidak dicintai, semuanya diberi. Bahkan kadang-kadang yang beriman justru diberi sedikit. Tetapi yang perlu menjadi catatan kita, dan Allah memberikan agama hanya kepada hambanya yang dicintai. Jadi kalau agama, pemahaman tentang agama itu hanya diberikan kepada hambanya yang dicintai. Barangkali itu Bapak sekalian yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Sebelum saya akhiri, numpang promo bahwa di Panti Asuhan dan Pondok Pesantren Al-Hakim Padasan itu setiap hari Sabtu pukul 14 sampai dengan 16 itu ada kegiatan sekolah haji dan umroh gratis ya, selama sepanjang tahun. Maka kepada Bapak Ibu yang sudah punya daftar tunggu, apalagi sudah dekat, monggo bergabung dengan kami setiap Sabtu jam 2 sampai jam 4 untuk kita belajar dan berbagi bersama agar hidup kita bermanfaat bagi siapapun dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kan ada banyak kurang dan salah, mohon maaf. Akhir kalam, nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.